Nanti Bu Tuti kapan nanti Bu Tuti jadwalnya, mudah-mudahan bisa disesuaikan. Contoh berandai-andai, seandainya Bu Tuti sebelum melahirkan jadwalnya dapat, udah ikuti tes itu. Atau jadwal Bu Tuti dapat setelah melahirkan, ikuti aja sebisanya. Bisikan sama suami, tolong dong Bang, ini demi masa depan, demi kau dan si buah hati, bilang aja gitu. Nah, biar dia paham dengan kondisi kita. Saya paling senang nengok suami yang care dia dengan karir istrinya, dan juga saya senang nengok istri yang care dia dengan karir suaminya. Nah, pertanyaan terakhir tadi, apakah tahun depan ada pretest, Pak? Enggak tahu kita, Bu Tuti. Ini aja saya bertahajud ria tiap malam. Ada juga lah tahun ini pretest, ya Allah. Ada juga lah tahun ini pretest, ya Allah. Ternyata ada, alhamdulillah. Sempat cemas saya kemarin tuh Bapak Ibu, karena saya sudah sampaikan ke teman-teman, insya Allah pretest itu tetap ada. Kenapa? Karena kita di AKPAI di pusat, kita audiensi langsung dengan direktur itu. Tolong dong Pak, pretest Pak. Kuota PPG Pak, tolong dong Pak. Alhamdulillah dengar suara kita, tahun ini ada pretest. Saran saya Bu Tuti, udah ikuti aja nanti pretest itu, mudah-mudahan bisa disinkronkan dengan jadwal persalinan Bu Tuti ya. Itu aja ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih ya Pak. Ya Bu Tuti. Udah di chat udah. Pertanyaannya, Oh, ya. Kalau kisi-kisi itu pasti keluar tidak ya? Karena yang dulu Ya. katanya berbeda jauh dengan kisi-kisi. Terima kasih. Nah, ini perlu saya luruskan. Kalau kisi-kisinya nggak keluar, yang keluar tuh soalnya berdasarkan kisi-kisi. Nah, Bapak Ibu, nah ini perlu saya luruskan. Setelah saya cek pengalaman di teman-teman yang UPPPG kemarin, Pak Melvi, kok nggak sesuai kisi-kisi soalnya? Bukan nggak sesuai kisi-kisi, tapi soal yang dilahirkan itu soal yang sifatnya substansi, bukan tekstual. Oh, ayo. Tapi kalau di rumah enggak bunyi apa bunyi ambil nak bos ini. Yo, mute dulu. Jangan ribut. Oke. Nah, Bapak Ibu, contoh gini, dalam kisi-kisi itu memuat tentang tujuan pernikahan. Nah, gitu kan? Tujuan pernikahan adalah 1, 2, 3, 4, 5. Soalnya nanti bukan seperti ini. Di bawah ini yang termasuk tujuan pernikahan adalah A, B, C, D, E. Enggak seperti itu. Nanti soal itu Bapak Ibu akan dikemukakan kasus. Jadi akan dikemukakan kasus, ada soal-soal cerita. Nanti kita yang akan mencerna narasi itu. Nanti kita disuruh menebak. Ini termasuk dari pernyataan di atas. Maka pada pernyataan tersebut termasuk A, tujuan pernikahan, B, hikmah pernikahan, C, fungsi pernikahan, dan seterusnya. Nah itu. Jadi, maka tadi di awal saya ingatkan, perkuat literasi kita. Ya, perkuat literasi kita. Soal-soal yang dimunculkan nanti, itu kami akan latih Bapak Ibu, tenanglah. Di grup Telegram itu tidak tanggung banyak soal yang keren-keren itu. Dan itu pengalaman, ini bukan mendahului Tuhan, bukan apa-apa. Pengalaman teman-teman yang intens mengikutinya, mereka nggak gagap lagi ikut tes, dan mereka alhamdulillah bisa menjawabnya dengan itu, dengan simple gitu. Jadi bukan tidak sesuai kisi-kisi, tetapi soal yang dimunculkan itu soal yang berbasis kontekstual, soal yang berbasis substansi, soal yang berbasis pemahaman, soal yang berbasis aplikatif. Oke, Bapak Ibu? Next pertanyaannya. Ada lagi? Oke, kalau tidak kita lanjut. Ada itu Bu Siti Nur Hidayah udah. Bu Siti, Iya. monggo Bu Siti. Ya Pak, maaf baru masuk, soalnya baru ini pesantren kilat. Sebelumnya Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan ketika saya belajar di SLB, sedangkan saya
Bukan SK yang dari SLB, tapi SK yang dari PAUD. SK pertama saya mengajar. Itu kira-kira nanti bermasalah apa tidak, Pak? Bu Siti, tolong diulangi, agak terkendala. Itu yang barusan. pertama. Terus yang kedua, Bu, pertanyaan Oh, iya. yang pertamanya diulangi putus-putus, Bu. oh iya Pak ya. Pertanyaan yang pertama, dulu waktu pertama saya ngajar itu kan di PAUD. Nah, kalau sekarang saya ngajarnya di SLB. SK yang diupload di Siaga itu SK PAUD, bukan SLB. Nanti itu terkendala apa tidak? Ada masalah apa tidak, Pak? Untuk pemanggilan PPG itu? Ya enggak lah, Bu. Enggak. Nggak ada masalah. Enggak, Bu, karena kan yang dilihatnya TMT SK awal. Oh, Nanti P3K juga Ibu pasti dilihatnya yang dari SK awal, Ibu terus nanti harus nyambung ke SK yang SLB ya, Bu. Saya kemarin begitu. Jadi SK Berarti- awal saya di TK, sama saya jaga, Bu. SK awal saya di TK sampai 2009 saya pindah ke SMP, disambungkan SK-nya dengan yang SMP. Misalnya kalau di TK-nya sampai Juli 2009. Nah, yang SMP berarti Juli 2009, tapi beda tanggal. Beda tanggal, Bu, gitu. Nah, nanti kalau misalnya pindah lagi nih ke sekolah mana, disambungkan lagi SK-nya gitu. Karena SK itu kan setiap tahun biasanya itu tergantung yayasannya masing-masing, tapinya balik lagi gitu. Begitu, Bu, kalau permasalahan. Iya. Ya, Teh Susan di TK dulu ya. Ya, saya di TK SK awal. Sama dong, saya juga. Bu Siti mungkin nggak percaya, saya itu juga di TK dulu. Jadi Bapak Ibu nggak percaya, saya pernah jadi guru TK loh. Saya pernah jadi guru TK tahun 2004. Jadi tahun 2004 itu NUPTK saya itu dilahirkan oleh TK di yayasan tempat saya bertugas. Kemudian saya punya SK yayasan. Ya, teman-teman yang di yayasan pasti punya SK yayasan. Itu SK yayasan jangan pernah diabaikan, kekuatannya sama dengan SK Pemko itu. Ya, Bapak Ibu, kekuatan SK yayasan itu sama dengan kekuatan SK yang ditandatangani oleh pejabat eselon 2. Jadi karena SK yayasan itulah saya cepat terpanggil PPG dulu, Bu Susan. 2004 saya punya SK yayasan, kemudian jam kerja saya tertulis di situ, jam mengajar saya 30 jam per minggu. Saya rapikan itu SK-SK, saya simpan. Kemudian 2018 saya lulus tes PNS waktu itu, naik kelas sedikit dari TK ke SD, jadi guru SD saya gitu kan. Nah, jadi tapi dia nggak putus, nyambung terus seperti tadi kata Teh Ucan. Di siaga di akun dulu namanya Simpatika. Mama kok. Dulu namanya Simpatika. Belum ada siaga dulu waktu zaman saya itu. Akhirnya itu ternyata dibaca bahwa apa yang kita upload itu dihitung. Jadi kita jadi guru terhitung TMT kita ngajar dari tahun berapa, kan gitu. Nah, itu menjadi penting dan didukung oleh dokumen yang kita kirimkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu saya serahkan secara manual ke Kemenak pada waktu itu. Ini nih SK saya, ini nih. Nah, akhirnya Bapak Ibu sekalian, 2014 saya terpanggil untuk dulu namanya PLPG, Bapak Ibu. Kalau sekarang kan PPG, kalau dulu namanya PLPG. Sebelum generasi saya namanya portofolio. Orang sertifikasi sebelum saya itu pakai portofolio, ngumpulin berkas. Setelah habis generasi portofolio masuk di PLPG, pendidikan dan latihan. Kemudian setelah habis generasi PLPG masuk generasi PPG, generasi PPG. Nah, itu sekarang Bapak Ibu jadi mahasiswa nih ceritanya nanti nih. Kalau masuk ke PPG jadi mahasiswa nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak ada masalah untuk Bu Siti, nggak ada masalah. Yang penting lanjutkan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya ingin luruskan. Sekarang kita akan pretest.
Setelah pretest nanti kita masuk dalam daftar antrian peserta PPG. Ada 140.000 orang lagi yang belum di PPG-kan oleh kementerian. Jadi sabar ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi sekarang kita akan berjuang tahap awal nih ceritanya, mengikuti pretest atau tes akademik. Setelah lulus, nanti masuk dalam antrian peserta PPG. Setelah itu kita tunggu tahun berikutnya kalau ada berapa kuota yang dislotkan oleh kementerian. Nah, mudah-mudahan kita masuk di dalamnya secara bertahap. Karena Kemenak termasuk yang lambat proses kuota sertifikasinya. Nggak apa-apa. Yang penting kita dapat gitu ya. Nah, walaupun sebenarnya sedih juga kita karena udah tua-tua juga, banyak peserta PPG yang udah tua-tua, udah umur 50 sekian gitu. Kasihan saya nengoknya Bapak Ibu sekalian. Tetapi yang penting Bapak Ibu tidak boleh menyerah, harus optimis, harus terus mengawalnya. Nah, setelah terpanggil PPG, ikut PPG selama berapa bulan itu? 3 bulan. Setelah ikut PPG, Bapak Ibu dengan segala suka dukanya, nanti ikut UP, ujian pengetahuan. Dan UKIN, ujian kinerja. Dari 120 soal UP itu wajib betul 84 butir. Kalau enggak lulus, kalau enggak betul 84, contoh 83 betulnya, enggak lulus. Nah, itulah yang terjadi kemarin di peserta PPG itu yang enggak lulus UP PPG, yang enggak lulus UKIN juga. Maka dari sekarang saya ingatkan Bapak Ibu, ayo pacu terus kompetensi kita, latih terus mengerjakan soal agar Bapak Ibu mental lulusnya terbangun, mental juaranya terbangun, sehingganya nanti Bapak Ibu tidak gagap lagi, tidak itu lagi ketika nanti Bapak Ibu ikut PPG. Nah, setelah nanti lulus UP dan UKIN, nanti keluar sertifikat dari LPTK bahwa Bapak Ibu adalah guru profesional yang sudah disertifikasi. Setelah itu baru diajukan ke Kemenak untuk penerimaan tunjangan profesinya. Nah, tunjangan profesi itu nanti setelah selesai prosesnya sudah keluar NRG Bapak Ibu, itu melalui akun siaga juga tuh NRG-nya itu. Nah, keluar NRG-nya diusulkan, lengkapi berkas, diusulkan pembayaran tunjangan profesinya. Perjalanannya seperti itulah kira-kira Bapak Ibu sekalian. Kira-kira perjalanannya seperti itu. Saya gambarkan sekarang agar Bapak Ibu punya bayangan bahwa gambaran perjalanan Bapak Ibu ke depan seperti itu. Silakan Pak Dede kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rimelpi yang sudah luar biasa nih ya dengan Bu Susan di Tasikmalaya. Saya dari Garut, Pak Rimelpi ya. Oh ya, salam. Dodol Garut, terkenal itu. Kita kemarin nginep di Garut itu udah. Oh, betul, Iya, betul. saya nginap di Garut. Di mana tempatnya itu Teh? Sabda Alam. Iya, di Sabda Alam. Oke. Saya Garut Selatan nih, selatannya Garutnya. Wow. Jauh. Jauh. Oke, Kang. Silakan Kang Dede. Yang saya tanyakan, saya karena TMT saya 2014 di Siaga itu, ya karena memang kalau lihat surat edaran tadi, katanya untuk terpanggil PPG atau tidaknya mungkin dari tanggal 20 ya Kang. Kalau nggak salah kalau lihat di surat itu. Yang jadi pertanyaan juga, saya karena memang ini mungkin baru, kalau untuk soal prioritas itu berapa soal ya, dan nanti kita harus berapa soal kita menjawab kira-kira untuk lulus gitu. Mungkin itu Passing grade-nya ya. Ya, passing grade-nya gitu berapa. Dan soal yang keluar biasanya kebanyakan itu dari PAI berapa persen, misalkan dari SKI berapa soal, PIKI berapa soal gitu. Nah, itu mohon pencerahannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Dede udah dapat kisi-kisi belum? Udah. Udah. Jadi nanti dilihat nanti di kisi-kisi itu kita hitung berapa persentase masing-masing materi-materi itu. Nanti kita coba hitung Kang Dede. Yang jelas soal-soal itu tidak akan lari dari kisi-kisi tersebut. Nah, untuk masalah itu tolong dong Teh Susan menjawab SK Kang Dede ini dari tahun 2014 gitu.
Kalau lihat kemarin kan itu tidak ada batasan TMT udah. Ada yang pernah nge-share itu termasuk dari Kemenagnya juga nge-share kalau yang di Kota Tasik. Jadi untuk tahun ini itu tidak bagi yang belum mempunyai NUPTK ada kemungkinan bisa ikut gitu kan. Kemudian yang TMT itu tidak dihitung dari TMT berapa gitu. Ya, kalau untuk pretest itu tidak dihitung TMT-TMT-nya ya kalau biasanya. untuk pretest. Nah, kalau untuk pretest. antrian PPG biasanya itu gimana nilai kita? Nilai kita ketika pretest. Nah, kalau tahun 2019 itu KKM-nya itu KKM. 55 ya. Passing grade-nya itu 55 tahun 2019. Entah tahun sekarang kan belum diumumkan. Kalau untuk passing grade tahun sekarang belum diumumkan, Kang Dede. Iya. Kalau Berapa tahun soal? 2019, kalau tahun 2019 itu 55. 55, iya. Itu 55 kalau 120 soal. Dari berapa soal itu? 100 biasanya berapa soal? 120 ya, kalau nggak salah biasanya udah. Berapa soal Teh Susan? 120. 120 soal. Jadi gini Pak, kalau misalnya trik kemarin waktu P3K ya, tesnya misalnya 120 soal. Nah, pedagogik sekian soal misalnya gitu ya, contohnya profesional sekian soal misalnya, terus ke PAIan-nya sekian soal. Nah, kita pilih, prioritaskan mana yang memang benar-benar kita kuasai benar-benar gitu ya. Itu yang kita perdalam itu aja gitu. Jadi kita mau bawanya yang mana nih? Kalau pedagogik misalnya 20% aja deh gitu. Ke PAIan-nya yang harus 100% gitu ya. Gitu. Nah, di situ kita banyak baca, banyak saya itu sama Uda itu sampai Teteh, udah sampai mana? Teteh, udah gimana gitu. Sesibuk apapun harus belajar gitu. Tim itu semuanya selalu diingatkan gitu kan. Jadi kalau trik saya gitu kan kemarin waktu tes P3K ya seperti itu, mana yang mau kita prioritaskan gitu, yang benar-benar kita kuasai, yang mau benar-benar kita kuasai. Misalnya di pedagogik ini, aduh lumayan nih, agak lupa misalnya ya karena kita lulus S1 itu 2006 misalnya ya. Sekarang 2020 kan pasti sudah banyak perkembangan yang ini. Baca-baca aja sedikit yang minimal nanti yang yang sama kita bisa lebih cepat dipahami ya itu diperdalam gitu Pak. Oke Kang Dede, makasih Bu Ujan. Bu Ujan ini pengalamannya banyak nih teman-teman. Dan di grup beliau juga ada. Nanti kita diskusi. Beliau akan menyampaikan info-info penting. Ada rekaman di YouTube saya tuh Kang Dede dan teman-teman sekalian trik lulus. Jadi ada di channel Akpai TV Sumbar. Nanti Bapak Ibu boleh nanti saya share nanti link YouTube-nya trik lulus. Nah, kendati pun itu yang saya record itu adalah trik lulus UPPPG, tetapi intinya adalah trik lulus pretest juga karena skemanya hampir sama. Skemanya hampir sama Bapak Ibu sekalian. Bagaimana caranya Bapak Ibu bisa lulus? Nah, itu. Nah, di antaranya itu tadi Bapak Ibu jangan menghabiskan banyak waktu di satu soal yang Bapak Ibu bikin pusing. Kalau rasanya soal itu menguras waktu, pindahlah ke soal berikutnya. Gitu ya, pindah ke soal berikutnya. Kemudian lanjut terus nanti setelah selesai semuanya baru periksa lagi di awal. Baru diinventarisir lagi soal-soal mana yang ragu, soal-soal mana yang belum diisi gitu. Jadi itu triknya ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian nanti di samping kita ini pembekalan di tryout ini, Bapak Ibu disarankan nanti mana teman-teman terdekat kita di dekat tempat tinggal kita, berkelompoklah Bapak Ibu di sana. Bahas seperti itu yang itu tuh Teh Susan yang kemarin itu yang temannya Bu Sri yang di mana itu namanya di Jawa Timur itu? Trenggalek. Trenggalek. Saya salut teman-teman itu Itu ada Suroto, Pak Suroto tadi ada loh. Pak Suroto. Nah, tadi itu ada. Pak Suroto. Mana Pak Suroto? Pak Suroto, halo, tadi ada loh. Saya lihat tadi. Pak Suroto itu dia lulus P3K kemarin. Saya nengok cara belajarnya, waduh ngeri saya. Ngeri itu dia kumpulkan teman-teman, kemudian mereka berkelompok, enggak banyak, cuma 7 orang gitu ya, termasuk Mbak Sri. Mereka lulus semuanya. Dan
Ya itu tadi, seperti kata saya tadi, ada paha, ada kaki, ada usaha, ada rezeki gitu ya. 6 butir kisi-kisi kita kuasai setiap hari gitu. Kenapa demikian? Kalau kita di sini ada juga tuh yang aneh-aneh. Pak bisa nggak jadi joki Pak katanya. Pak bisa nggak ketika saya Aku udah ujian? 2 orang loh, udah. Pokoknya Jadi, pengen Pak Melvi, bisa nggak nanti ketika saya ujian, nanti Pak Melvi gini, berapapun saya bayar. Waduh, maaf, kebetulan saya guru pendidikan agama Islam, saya nggak pandai yang gitu-gituan. Jadi kita nggak ada main joki-joki kayak gitu, Bapak Ibu. Kita mensupport teman-teman, ada usaha, ada doa, ada tawakal. Nah, usaha kita harus maksimal, doa kita harus optimal, dan tawakal kita juga harus maksimal. Jadi itu, yakinlah Bapak Ibu. Kalau saya aja yakin sama Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu lulus, kenapa Bapak Ibu ragu ya? Nah, jadi itu. Jadi Kang Dede nanti trik lulusnya ada di record, nanti saya share ke Bapak Ibu, dan di grup juga akan saya share nanti. Kalau Ikuti. ada modulnya, kalau ada Kang Rimelpi di share atau Teh Ucan. Oke, modul siap. yang Di grup itu modul sudah kita kirim juga itu. Di grup peserta modul sudah kita kirim juga, itu banyak. Mudah-mudahan bisa dipelajari. Nah, Kang Dede udah join di grup kita belum? Saya baru tryout yang P3K. Oh, baru P3K. Nanti yang pretest itu ikut Kang. Enggak bakal itu Kang Dede nanti. Enggak bakal rugi gitu. Siap. Karena udah 1 minggu ini kita itu sebenarnya udah lama kita buka untuk pretest, tapi yang intens ini semenjak surat pertama turun dari direktorat, barulah kita biarkan lagi. Awalnya saya harap-harap cemas juga. Waduh, kapan ya ini pretest? Teman-temanku pada nunggu, kapan ya? Akhirnya alhamdulillah turun juga, akhirnya datang juga. Banyak tuh yang japri saya, kapan nih Pak Melvi? Sabar. Alhamdulillah berkah dia diakpai di Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam itu begitu. Kita layani teman-teman di akar rumput, kemudian di tingkat pusat itu kita bergerak masif dengan Bapak Ibu pejabat kita di atas. Nah, mudah-mudahan ini untuk guru-guru PAI semuanya lah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya ingin perlihatkan sekilas terkait ini kisi-kisi Teh Ucan. Tolong dong buka kisi-kisi Teh Ucan. Siap. Bentar, aku buka dulu itunya. Ini enggak? Kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Di handphoneku kecil, tapi bagi teman yang punya PC pasti lebar. Kisi-kisi pretest pendidikan agama Islam calon peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama RI tahun 2022. Nah, ini dia. Nanti ini kan yang pertama ini kan diklasifikasi ini kolom-kolomnya nih, Kang Dede, teman-teman. Ada tentang capaian pembelajaran. Wah, ini udah pakai istilah penggerak nih, pakai CP ini ya, capaian pembelajaran ceritanya nih. Capaian pembelajaran mata kuliah, menganalisis tentang hukum zakat, pihak yang wajib berzakat, dan tata cara penghitungan wajib zakat. Jadi soal tentang zakat ada sekian butir nih. Nah, ini sampai ke bawah. Nah, disajikan narasi tentang tanah di satu daerah yang disewakan oleh pemiliknya. Ini masuk nih, soal P3K masuk, soal UPPPG masuk nih, ada nih di grup soalnya nih. Nah, satu daerah yang disewakan oleh pemiliknya kepada perusahaan. Mahasiswa dapat menentukan konsep zakat tanah yang disewakan. Bisa jadi siapa yang harus mengeluarkan zakatnya, kan begitu? Apakah penyewa atau pengelola? Nah, itu kayak gitu tuh. Jadi nanti di soal-soalnya berbentuk narasi Bapak Ibu, berbentuk soal cerita. Nanti Bapak Ibu akan, kadang-kadang begini, ini perlu teman-teman ketahui, narasinya nggak tanggung panjang, berputar-putar, diputar-putarnya pikiran kita kemana-mana. Ujung-ujung yang ditanya adalah siapakah yang berhak mengeluarkan zakatnya, katanya kan gitu. Intinya adalah kita dibawanya raun-raun Bapak Ibu. Nah, jadi stimulus soalnya itu panjang sekali. Ada yang dekat kali hubungannya, ada yang kadang-kadang sedikit sekali hubungan antara stimulus dengan soal yang ditanyakan. Jadi ini hati-hati Bapak Ibu. Bapak Ibu harus hati-hati nanti dengan membaca soalnya.
Maka saya punya satu trik. Trik ini saya anggap jitu gitu. Karena pengalaman saya juga. Saya langsung aja ke inti pertanyaan. Yang ditanyanya apa sih? Oh, yang menerima zakat. Terus setelah saya dapat yang ditanyanya ini, baru saya balik ke atas, ke stimulus, ke narasi di atas. Baru dicari. Oh, gini. Nah, gitu. Itu salah satu triknya Bapak Ibu. Disajikan narasi tentang penghasilan seorang yang bekerja di sebuah perusahaan BUMN dalam setiap bulan. Mahasiswa dapat menentukan konsep zakat profesi. Nah, ada nih soalnya kemarin ini. Nah, Bapak Ibu, nanti ada zakat profesi, ada zakat produktif, ada zakat konsumtif, tradisional, macam-macam istilah zakat itu. Ini rata-rata materi PPG nih Bapak Ibu sekalian. Modulnya sudah saya kirimkan di grup. Apakah sudah dibuka belum? Jawabannya belum. Belum. Bapak Ibu, saya ini ingin berjelas-jelas nih Bapak Ibu. Saya aja yang nggak ikut pretest, yang nggak ikut PPG, harus banyak baca saya supaya saya dapat pengetahuan dan ilmu. Bapak Ibu yang akan ikut tes juga harus 10 kali lipat keinginan dan kemauan semangat bacaannya dari saya hendaknya. Ya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan sajikan ini Bapak Ibu. Kita akan bahas ini satu kali pertemuan setidaknya 10 kisi-kisi kita bahas. Langsung nanti contoh. Ya, 10 kisi-kisi plus contoh soal. Nah, ini kisi-kisinya Bapak Ibu. Bapak buka, Bapak Ibu print ini. Jangan cuma nengok di HP. Print please. Nah, please print. Silakan di print supaya kita baca-baca. Nah, juga termasuk modul-modul itu tolong di print. Nah, oke. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini terus ke bawah Teh Susan. Terus ke bawah. Teh Susan, ya, terus sampai ke bawah. Ada tentang sejarah, ada tentang zakat, ada tentang apa lagi itu, banyak. Jadi ini kisi-kisi pretest kita yang harus kita kuasai Bapak Ibu. Panjang-panjang sih penjelasannya, tapi nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu tetap semangat dan paham gitu. Nah, karena sekarang itu yang dituntut bagaimana kita menguatkan literasi kita. Sejarah. Nah, ini ada nih soalnya. Soal yang 80 sekian itu ini nih isinya yang terakhir saya upload di grup Telegram itu Bapak Ibu. Persis. Iya, Pak. Iya, Persis sama. kan? Tentang Ali bin Abi Thalib, tentang Utsman bin Affan, tentang Umar bin Khattab. Nah, jadi teman-teman kalau teman-teman masuk ke grup Telegram itu akan terasa candu ngerjain soal di Telegram itu. Nah, mencandu, nanti ditandain, kita akan diarahkan, oh ini jawaban yang benar, ini jawaban yang tidak benar. Itu kira-kira. Soalnya ada 120 ya, panjang nih ke bawah. Mantap. Oke. Sejarahnya banyak banget ya? Iya, karena kata Bung Karno jas merah katanya, jangan sekali-kali merupakan sejarah. Ini sampai Apa Islam hubungan? di Afrika, Islam di Amerika, di Eropa, ini. Ini kan materi PPG nih, materi P3K juga nih. Oh iya, Ya, aku Susan kemarin aja yang ada nggak ini udah. Iya, Teh Susan nggak ikut ngerjain soalnya tuh ya nggak tahu. Ketahuan deh. Teh Susan ini dia sangat beruntung karena dia sudah sertifikasi, jadi nilai sertifikasi itu nilai teknisnya 100 gitu. Jadi teman-teman ini nih berkuah-kuah nih teman-teman dengan soal-soal dan materi yang begini. Sampai ke langit ini materinya, sampai Islam di Afrika, Islam di Andalusia dan segala macam. Tapi yakinlah Bapak Ibu, yakinlah dengan kita belajar bareng, wawasan kita kebuka luas Bapak Ibu sekalian. Karena materi-materi ini rata-rata diambil dari materi SMP dan SMA. Bapak Ibu yang ngajar di SMP SMA, materi-materi yang diambil di sini banyak rata-rata materi SMP SMA. Ya Bapak Ibu ya, baik tentang muamalatnya, munakahat itu kan materi SMA itu. Sejarah peradaban Islam di dunia itu kan, dan termasuk di Indonesia juga dibahas di SMA. Kebetulan saya ngajar di SMA sekarang Bapak Ibu sekalian. Saya ngajar di kelas 12. Persis ini materinya paling enak.
Dan materi-materi ini rata-rata kita sudah rekam di YouTube kita juga. Tetapi untuk Bapak Ibu yang akan pretest tentu akan spesial nanti pembahasan kita. Ya, oke, next. Ini dia kisi-kisi, tolong di-print dan dibaca. Kemudian berikut saya akan close dulu, Teh Susan. Siap. Kita akan lihatkan grup Telegram. Bentar, saya coba dulu, bisa nggak saya share screen ya? Coba. Karena bentar, share screen mulai sekarang. Bentar. Kenapa kok begini jadinya? Bentar, ini bingung. Karena sesuatu yang baru itu harus dipelajari. Betul. Orang baru juga harus mempelajari. Oke. Aduh. Kok nggak muncul ya? Bentar. Zoom. Nah, ada. Nanti kena dia nanti. Ya, dia muncul. No, kan salah kentekan karena kan. Apa itu? Bapak Ibu, kita di grup ini ada yang dari Bantaeng, dari Sulawesi Selatan, ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Sumatera, ada yang dari mana-mana. Jadi maka di grup kita pakai dari mana-mana. Baik, ini terus nih setiap pembekalan saya sampaikan, Anda bisa berjuang dan teruslah berjuang. Jangan pernah lelah dan jangan menyerah. Hingga lelahmu menyerah tanpa syarat dan bertekuk lutut di hadapanmu. Wah, jangan menyerah Bapak Ibu. Nggak boleh sakit. Nggak boleh sakit dan nggak boleh malas. Don't be lazy. Jangan malas. Kemudian rebut apa yang menjadi hak kita. Karena berjuang tidak sesederhana yang kita pikirkan. Itu narasi satu lagi itu. Rebut apa yang menjadi hak Bapak Ibu. Dan untuk merebutnya harus berjuang. Karena berjuang itu tidak sesederhana yang kita pikirkan. Harus menahan kantuk, harus menahan lelah. Nah, ini nih 85 butir bagian terakhir yang saya kirimkan di grup Telegram. Bayangkan ini dari 194 calon peserta pretest yang sedang online itu cuma 4 orang. Ini karena belum terbiasa di grup Telegram. Bapak Ibu kalau udah dapat candunya ngerjain soal di Telegram, ini pasti nagih-nagih itu, minta-minta. Nah, nagih. Ayo Pak, soal terbaru Pak, gitu kan. Nah, nih tugas utama ahlul hali wal aqdi adalah mengusulkan anggota-anggota majelis syuro kepada khalifah, memilih dan memberhentikan secara langsung seorang khalifah, mengurus kekayaan negara, D. mengurus administrasi negara. Nah, jawaban yang betul itu B, memilih dan memberhentikan secara langsung seorang khalifah. Kita buka soal tentang zakat tadi lah, biar lebih matching dia dengan apa yang kita ini tadi. Bentar ya teman-teman. Soal nomor berapa itu? Nomor 29, 21. Ini saya batasi supaya Bapak Ibu terus termotivasi. Ini dia nih. Nah, menurut jumhur ulama yang diperkuat oleh firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 141, jika tanah itu disewakan kepada orang lain, siapakah yang wajib mengeluarkan zakat hasil tanah yang disewakan? A. Si pemilik tanah, B. Si penyewa tanah, C. Si pemilik tanah dan si penyewa tanah, D. Jawaban A, B, dan C salah. Jawaban yang benar adalah B. Menurut jumhur ulama, yang mengeluarkan zakatnya adalah si penyewa tanah. Berapa persen yang menjawab? Berapa persen yang betul menjawab ini? Hanya 65%. 22% Bapak Ibu menjawab A. 9% Bapak Ibu menjawab C. 4% Bapak Ibu menjawab D. Arti kata, ada sekitar 35% yang menjawab salah. Yang 65% menjawab betul. Nanti Bapak Ibu yang udah tahu jawabannya, oke. Tapi bagi Bapak Ibu yang belum tahu jawabannya, yang menjawab salah, tandain. Oh, ternyata yang benar adalah B ya, si penyewa tanah. Nah, gitu. Itu caranya. Ya Bapak Ibu ya, ditandain. Jangan biarkan berlalu begitu saja jawaban yang betul itu, tapi ditandai.
Kemudian berkenaan dengan tanah yang disewakan, kedua-duanya baik si pemilik tanah maupun si penyewa sama-sama wajib mengeluarkan zakat adalah pendapat. Ini pendapat ulama lagi nih. Ini agak itu harus baca buku kita. Sayyid Sabiq, Abu Zahra, Imam Syafi'i, Mahmud Saltut. Jawaban yang benar itu adalah Abu Zahra. Itu. Yang ada checklistnya itu kuncinya Bapak Ibu. Nah, kalau ada umpamanya yang keliru, nanti di opsinya mana tahu admin salah menginput kunci KJ-nya, tolong dijapri nanti. Pak, enggak salah tuh Pak jawabannya. Ini. Japri biar kami itu lagi kami cek. Nah, ini seputar sewa menyewa tanah tadi nih, masuk kisi-kisi kita yang di awal tadi. Ini soal-soalnya Bapak Ibu sekalian. Berikut ini adalah tokoh ulama berpendapat bahwa penyewa tanah lah yang wajib membayar zakat kecuali pendapatnya Abu Hanifah. Mahmud Saltut sepakat, Imam Malik Syafi'i sepakat, Imam At-Tsawri dan Imam Ibnu Mubarak sepakat kecuali Abu Hanifah. Itu. Nah, ini hitung-hitungan zakat nih. Ini soal yang tadi kan ada pegawai gitu ya. Pak Ahmad adalah karyawan BUMN. Betul kan? Tadi kan diceritakan karyawan BUMN. Ini soalnya nih contohnya Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu, masih bisa dengar saya? Bisa. Nah, tadi kan ada tuh kisi-kisi tuh pegawai BUMN. Gimana cara ngeluarin zakatnya? Ini dia. Kalau senang boleh pulang. Yang sudah siap boleh pulang. Kita belum siap. Kalau Bapak Ibu sudah bisa menjawab 100 betul semuanya, boleh pulang. Oke, ini dia contohnya soal seorang karyawan BUMN, dia dapat gaji 8 juta. Dari gaji tersebut Pak Ahmad mengeluarkan keperluan pokok rumah tangga 1 juta. Bayar sekolah anak 1 juta, bayar cicilan rumah 550.000, bayar listrik 100.000. Jika harta itu dapat dianalogikan pada zakat pertanian berdasarkan nisab sebesar 653 kg gabah kering, giling setara dengan 522 kg beras dengan waktu pengeluaran zakat haulnya setiap kali menerima penghasilan gaji, sementara harga beras per kilogramnya 8.500 rupiah. Berapakah Pak Ahmad harus membayar zakatnya? Pasti puyeng Bapak Ibu ini baca soal yang beginian. Betul nggak? Karena ini hitung-hitungan. Nah, berapa zakatnya yang harus dikeluarkan oleh Pak Ahmad kalau 8 juta gajinya, berapa satu kali terima gaji itu berapa dia harus keluarkan? Nah, jawabannya adalah C, 133.750. Hitungannya begini. Ini pembahasannya. Menentukan nisab dulu. Dalam hal ini adalah 8.500 kali 522 sama dengan 4.437.000. Artinya, dia wajib membayar zakat profesi karena penghasilan dia adalah 8 juta. 2.650 sama dengan 5.350 di atas nisab. Arti kata di atas nisab nih ceritanya. Maka Pak Ahmad membayar zakat profesinya hitungannya dari mana angka 133.750 itu dapatnya? 2,5% dari 5.350. Jadi 2,5%-nya bukan dari 8 juta Bapak Ibu. 2,5%-nya dari 5.350 setelah dikurangi dari ini tadi pengeluaran tersebut. Nah, ini pembahasan singkatnya, singkat tapi asik Bapak Ibu sekalian pembahasannya. Ini lagi seorang karyawan swasta. Ini tentang jadi ada beberapa butir soal terkait bagaimana cara ngeluarin zakat profesi. Yang fungsi indikator, Pak. Apa? Yang fungsi indikator yang jawabannya ada 2 tuh, nah Pak. Yang mana? Ada yang saya tanyakan waktu di WA, Pak. Fungsi indikator. Iya. Yang pedagogik ini. Fungsi indikator. Nah. Maksudnya itu soal terkait pedagogik kah atau gimana? Iya, Pak. Oh ya, ntar. Nanti untuk soal pedagogik nanti kita itu kan tenang itu. Di atasnya juga udah banyak soal-soal
di atasnya juga. Makanya saya soal-soal UP itu saya kirim ke sini, termasuk PTK, termasuk fungsi indikator ini KKM, soal terkait KKM. Soal-soal ini kerjakan ya Bapak Ibu. Iya. Soal-soal ini tolong. Sama nomor 52. 52. Ya, 52 sama 27. Kalau yang di atas nomor 27. Itu jawabannya, Pak. Yang mana? Yang mana? Yang fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam. Nah, itu ada jawabannya pencapaian kompetensi dasar. Nah, terus ada juga yang di bawahnya itu, Pak, pencapaian standar kelulusan. Nah, kompetensi dasar. Jawabannya kalau nggak salah itu pencapaian kompetensi dasar itu. Fungsi itu indikator. ya. Iya. Indikator itu kan sebagai penanda untuk mencapai KD. Indikator itu kan lahir dari KD. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, ini gambaran Bapak Ibu kalau ingin join di grup, dan enaknya di Telegram ini kita bisa mengerjakan anytime, anywhere, dimanapun dan kapanpun, sepanjang Bapak Ibu punya paket data. Ketimbang belajar dari WA. Iya, jadi nanti Bapak Ibu bisa mengerjakan intensif. Ini yang saya maksud dengan intens itu. Ada tuh. Hari ini saya biasanya siap sholat subuh, saya kirim soal-soal kemarin, tetapi tadi saya ngantuk sekali tadi, akhirnya nggak sempat saya ngirim soal. Tapi yakinlah Bapak Ibu akan banyak lagi soal-soal yang akan saya kirim di sini. Itu aja mungkin Bapak Ibu yang bisa saya kabarkan ke Bapak Ibu. Saya kembalikan. Baik, terima kasih udah. Bapak Ibu, itu di kisi-kisi itu di kolom terakhir itu kan ada M, SD, dan S. Itu tingkat kesukaran ya. M itu mudah, SD itu sedang, S itu sukar. Coba deh dilihat tuh, udah di kolom-kolomnya yang atasnya itu disingkatnya seperti itu. Betul, betul. Barusan ada yang bertanya di chat, itu gitu ya, Bapak Ibu. Bukan tingkat sekolah dasarnya, tidak. Iya, tapi tingkat kesukaran soalnya. Bapak Ibu, saya ingatin ya. Bapak Ibu mau dari TK, mau dari SD, mau dari SMP, mau dari SMA, mau dari SMK, mau dari SLB, soal itu sama, ya. Jadi PAI itu sama semuanya. Jadi Bapak Ibu mau dari TK, mau dari SD, mau dari SMP, SMA, SMK, SLB, soalnya sama, berlaku sama semuanya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mohon nanti Bapak Ibu betul-betul kita siapkan diri kita dengan semaksimal mungkin. Itu aja mungkin. Makasih. Oke, tidak ada yang bertanya lagi, Bapak Ibu? Sudah cukup? Kayaknya udah nih, lama-lama nggak boleh bulan puasa ini. Ya, sudah cukup kayaknya. Karena Bapak Ibu nanti makin ke ujung itu makin kenceng itu, makin ke ujung makin dekat hari tes itu makin maksimal nanti gitu. Jadi kita jangan diporsir di awal-awal ini, nanti kelelahan Bapak Ibu. Nah, biar nanti makin pelan-pelan kencang lulus. Nah, gitu. di gaspolnya habis lebaran aja ya, Dak. Lah iya. Kita jadi lebaran. Jadi ya. Iyalah, jadilah udah. Tahun besok gitu. Iya. Oke. Saya senang sekali nih, saya punya keluarga dari mana-mana dan senang sekali, mudah-mudahan nanti kita keinginan saya dan keinginan kita semua sama, yaitu lulus pretest dan Bapak Ibu lulus PPG nanti, dan Bapak Ibu disertifikasi dan menerima tunjangan profesi. Amin. Amin. Perjuangannya ngeri-ngeri sedap, nggak apa-apa. Yang penting kita sampai. Nah itu, ya. Baik, ya, terima kasih. Ya, ada juga dari Bengkulu nih. Saya dulu di awal-awal dulu 2019-2020 sering komunikasi teman-teman dari Bengkulu, dari Kaur. Ya, salam kembali teman-teman dari Bengkulu. Ya, kemudian ajak ya teman-teman kita yang belum join, ajaklah join. Insya Allah bakal banyak manfaatnya, yakinlah. Yakinlah.
Itu aja mungkin saya kembalikan ke Teh Ucan. Salam maaf dari saya kalau belepotan, ceplos-ceplos. Banyakin soal-soal ya, Pak. Ya, Banyakin soalnya. Bu, yang penting dikerjakan ya. Enggak, tapi banyak salah. Iya, ya. Desra, semangat Des. Ya, Desra, kamu harus magister tahun ini, kamu juga harus lulus pretest tahun ini ya. Amin. Semuanya, Ya, ya. dulu semuanya. Semuanya, amin. Amin ya Allah, amin. Amin, amin. Semoga apa yang kita cita-citakan tercapai semua ya Bapak Ibu. Allah mudahkan, Allah lancarkan. Pengumuman ini benar-benar luar biasa ya. Awalnya kan memang PAI tidak ada pretest ya udah ya tahun ini gitu. Ya, awalnya saya udah memang cemas, tidak ada gitu. Sudah divonis sudah tidak ada. Berarti akhirnya akhir kita 2019. lunjak lagi tuh ke pusat gitu kan. Tolong dong Pak. Kasihan Pak, bayangkan Pak. Itu guru-guru Kemdikbud itu masih muda-muda belia, mereka udah ini Pak. Iya betul, Kan betul. kita guru PAI, Pak, nggak malu Pak, itu gitu bahasa kita kan seperti itu. Kasihan dong Pak. Jadi kalau kita meminta sama bapak kita itu kan ya gimana, anulah gitu ya, memelas gitu kan. Nah, gitulah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Oke, Ya, lanjut. mudah-mudahan lancar, Bapak Ibu. Dicek lagi data siaganya, karena kemarin juga kan teman ada di salah satu teman di Kota Tasik ya. Dia dari share dari Kemenagnya tidak ada di listnya belum aktif mengajar. Ternyata pas dicek di siaga dia belum aktif mengajarnya gitu. Nah, itu dia. Iya, makanya Bapak Ibu, data Anda adalah masa depan Anda, itu memang betul-betul tuh Pari Melvi itu jargon kerennya itu dari tahun kemarin. Data Anda, tanggung jawab Anda, data Anda, masa depan Anda. Itu coba dicek lagi data siaganya, emisnya, dapodiknya. Kalau misalnya kemarin ada yang seperti ini udah dia sudah lulus P3K. Nah, kemudian kan kalau di siaga sudah diupdate ya, di emis juga sudah diupdate. Kalau terus dapodiknya masih dalam proses penarikan data gitu ya, masih dalam proses input oleh dinas. Jangan khawatir Bapak Ibu, lanjut aja dulu siaganya karena yang ngeling dengan dapodik itu hanya NIK, nomor induk KTP saja, baru NIK-nya aja gitu ya. Jadi dalamannya itu belum gitu. Jadi terus update dulu aja siaganya. Ya Bu, gimana kan nanti itu juga kan Mas semuanya lagi proses gitu kan. Akhirnya ya alhamdulillah gitu. Jadi jangan galau lah. Yang penting siaga aja dulu untuk PAI gitu kan, karena semua ada di situ, semua ada di situ. Nih, saya juga lagi harap-harap cemas, udah belum ada pengumuman lagi ya. Sabar. Ya. Sabar. Kayaknya sekarang fokus dulu ke pretest ini gitu ya. Alhamdulillah saya juga ketika ada, wah ini bener nih pretest kata saya gitu ya. Tapi ternyata itu 1 hari ya, wah pada ribut itu ngaktifin siaga gitu ya. Yang belum akhirnya sekarang diperpanjang gitu. Jadi Bapak Ibu silahkan sekali lagi dilihat, dicek aplikasi siaganya, apakah sudah aktif atau belum, sudah 24 jam atau belum gitu ya. Kalau misalnya tidak 24 jam bisa ditambah dari wali kelas, pembina ekskul, itu kan diakui jamnya gitu ya. Kepala perpustakaan, ya itu diakui udah jamnya. Kalau misalnya ngajar di madrasah pun diakui sekarang berdasarkan aturan terbaru. Iya, yang muloknya ya. Iya. Pembina pesantren itu kalau sekolahnya berbasis pesantren itu diakui juga jamnya. Itu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah lancarkan dan mudahkan semuanya. Bagi yang mau join, silahkan di chat itu sudah ada link untuk pendaftarannya. Semua tiap hari di Telegram itu soal-soal update terus gitu. Jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah katakan tidak bisa. Nothing is impossible, you can if you think you can. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangannya.
Kita tutup saja dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya Rabbil Alamin. Assalamualaikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.